Stempel Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi sebenarnya sudah disematkan sejak tahun lalu. Selain menjadi provinsi termiskin di Pulau Jawa, Yogyakarta juga merupakan daerah dengan besaran upah minimum provinsi terkecil kedua. Di balik stempel Badan Pusat Statistik tentang Yogyakarta sebagai provinsi termiskin, Yogyakarta di mata wisatawan menjadi salah satu destinasi wisata primadona. Kami akan mengajak Anda membahas tingkat kemiskinan daerah di Indonesia. Ya, kita akan membahas bagaimana sebenarnya kemiskinan di Indonesia. Sebenarnya kalau kita bicara kemiskinan itu ada suatu yang sangat kompleks dan komprehensif kalau membahasnya. Tapi kalau kita lihat ini ada beberapa harga komoditas pangan yang menyumbang kenaikan harga dan pastinya juga membebani warga Indonesia, terutama terkait pengeluaran mereka. Kalau kita bicara mengenai faktor-faktor penyebab dari adanya kemiskinan ya, secara eksternal kalau kita lihat ini kita tidak bisa melepaskan dari adanya kondisi geopolitik ya. Geopolitik perang Ukraina dan Rusia yang berlangsung dari 2022 terutama itu juga berpengaruh terhadap naiknya sejumlah harga komoditi. Kalau kita lihat misalkan beras ini naik 1,46%. Mengapa terjadi hal seperti ini? Karena adanya restriksi kebijakan impor ataupun ekspor dari beberapa negara penghasil beras. Seperti misalkan India, kemudian juga Vietnam. Di tahun 2022 sendiri mereka melakukan pelarangan. Kemudian terigu naiknya 13,97%. Anda tidak pernah menyangka bahwasanya terigu ini banyak diekspor dari negara yang berkonflik, yaitu salah satunya Rusia, kemudian negara-negara di kawasan Eropa Timur. Kemudian juga telur ayam ini naik 19,01% ya. Kemudian juga gula pasir, ini ada larangan ekspor juga dari beberapa negara penghasil gula di dunia seperti India juga, kemudian Vietnam dan beberapa negara Asia. Juga cabai merah. Nah, bicara mengenai cabai, ini salah satu hal yang menarik di Indonesia karena ini salah satu indikator inflasi. Kalau kita bicara mengenai kenaikan harga cabai pasti pengaruhnya kepada tadi ya, konsumsi masyarakat biasanya sifatnya seasonal. Atau seasonal itu biasanya kayak misalkan mau lebaran, tahun baru, Natal gitu. Nah tapi yang menarik kalau saya tadi coba membedah bahwasanya harga cabai ini juga dipengaruhi selain dari cuaca, juga adanya larangan impor ataupun pengurangan ekspor dari pupuk sendiri. Kalau kita sempat beberapa kali memberikan informasi terkait para petani mengeluhkan harga pupuk naik, sebenarnya juga dipengaruhi oleh beberapa negara penghasil pupuk dunia yang melarang negara-negara tersebut melakukan ekspor yang berlebihan. Merupakan restriksisasi yang harusnya bisa menjembatani harga-harga komoditi yang naik sebegitu signifikan menjadi lebih bisa dikontrol. Kemudian juga kita tidak bisa melepaskan dari komoditas non-pangan. Nah ini salah satunya paling penting adalah BBM. Sepanjang 2022 harga minyak mentah ini melonjak cukup signifikan. Paling tinggi nih ya kalau saya bisa memberikan informasi di bulan Maret 2022 itu harga minyak mentah dunia bisa mencapai 130 USD per barrel. Ini jumlah yang paling tinggi dan sepanjang 2022 itu rata-rata kenaikannya dari 80 hingga 100 US dollar per barrel. Gede sekali ya, makanya pemerintah mulai menggap-menggap nih. Akibatnya kenaikan harga Pertalite 30,72%, solar juga naik 332,04%. Kemudian juga kontrak rumah, ini pastinya juga bersinggungan dengan bagaimana ketika kita melihat kondisi pada saat pandemi COVID-19, masyarakat banyak yang dirumahkan. Ya, masyarakat dirumahkan dan mereka tidak mampu untuk membayar kontrakan. Saya kasih flashback sedikit, kalau di Jakarta tahun 2021 banyak sekali kos-kosan kontrakan yang kosong karena banyak pegawainya yang dirumahkan atau kena PHK. Nah ini akibatnya ya mau nggak mau harus naik ya, karena mereka harus menjaga dari segi kayak tadi misalkan apartemen, kemudian rumah, mereka harus biaya maintenance, biaya listrik, air tetap harus dibayar, sementara penghuninya tidak ada. Kemudian juga LPG, ini juga terpengaruh dari masalah geopolitik. Rusia tidak mengekspor gas mereka ke negara-negara Eropa seperti ke Jerman misalkan. Akibatnya harga gas naik 1,58%. Tapi di sisi lain kenaikan sejumlah komoditi non-pangan ini juga berdampak positif karena Indonesia kebagian cuan dari batu bara. Kemudian juga kita bicara dengan minyak.
Makanya kalau tadi dibilang pertumbuhan ekonomi kita di 2022 itu 5,3%, cukup signifikan karena ditopang oleh beberapa komoditas non-pangan yang juga di satu sisi blessing from disguise buat Indonesia karena naik cukup signifikan. Nah, lalu kita melihat lagi distribusi garis kemiskinan. Nah, kemiskinan ternyata orang Indonesia sangat konsumtif ya. Kalau di data dari BPS ini, makanan sendiri 74,15%, bukan makanan 25,85%. Jumlah yang cukup besar kalau kita lihat. Memang ada yang mengatakan konsumsi dalam negeri kita itu adalah salah satu hal yang mendrive pertumbuhan ekonomi. Konsumsi nasional ini memang salah satu hal yang menjadi variabel positif terhadap pertumbuhan ekonomi yang mencapai 5,3% di 2022. Tetapi juga harus kita pertimbangkan makanan-makanan yang kita konsumsi rata-rata juga impor. Seperti tadi misalkan terigu, kemudian juga beras, ya, kemudian juga CPO atau minyak kelapa sawit sendiri itu rata-rata juga impor, akibatnya harga makanan naik. Kemudian juga tren daripada konsumsi masyarakat dengan sistem belanja online juga mempengaruhi konsumsi masyarakat terhadap makanan. Kalau pandemi, ingat 2020, 2021 ini orang-orang konsumsi makanan tinggi karena mereka banyak kena lockdown, tinggal di rumah dan mereka banyak online shopping maupun makanan online. Nah, bukan makanan cuma 25,85% karena masyarakat lebih mempertimbangkan tidak membeli pakaian, kebutuhan-kebutuhan tersier mereka tidak menjadi suatu parameter mengingat tadi mereka berusaha untuk bertahan hidup dengan pola konsumsi kemakanan di era pandemi. Nah, kita bicara tentang kemiskinan nih. Angka dari PPS sendiri di tahun 2021 bulan Maret 10,14%. Kalau kita konversikan di bulan September sepanjang tahun 2021 memang terkesan turun ya 9,71%. Tapi kalau kita lihat dari year on year-nya dari September hingga September 2022 ini naik. Nah, tapi yang menarik adalah kenapa bisa begitu? Misalnya kita lihat ini kenaikannya ini salah satu tadi faktornya. Salah satu faktornya geopolitik, kenaikan barang impor, kemudian juga perubahan perilaku masyarakat, kemudian juga kita melihat adanya faktor yang bersifat internal, cuaca, dan juga pemutusan hubungan kerja. Nah, kalau saya sedikit bisa memberikan informasi, faktor yang mempengaruhi kemiskinan ya di triwulan ini ekonomi melambat. Triwulan ketiga ekonomi kita melambat. Melambat nih ya. Kemudian kenapa bisa melambat? Ini salah satunya adalah upah buruh harian. Upah buruh tani harian itu turun. Turun sebesar 1,99%. Nah, ini kan kita lihat. Kemudian juga konsumsi rumah tangga. Konsumsi rumah tangga Indonesia itu turun nih. Sebesar 0,12 poin. Ini gede banget loh sebenarnya kalau ngomong seperti ini. Jadi sebenarnya beberapa hal tadi yang mempengaruhi bahwasanya semua ini terkesan seperti angka statistik yang turun secara signifikan, tapi 0,0 sekian persen angka kemiskinan kalau kita hitung secara statistik cukup besar gapnya dan ini merupakan salah satu hal yang harus diwaspadai oleh pemerintah. Nah, kemudian kita lihat nih kota-kota atau provinsi mana saja. Papua misalkan 26,80% angka kemiskinannya. Tapi ini adalah bukan jumlah penduduk ya, karena mungkin jumlah penduduk Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur tidak sebanyak misalkan dari Sumatera Selatan. Begitu juga penduduk Aceh dengan pertumbuhan kemiskinan 15,43%, pastinya lebih sedikit daripada penduduk misalkan dari Sulawesi Selatan, atau Sumatera Selatan maksud saya. Jadi ini merupakan angka di mana pastinya kalau kita lihat Papua, ini secara demografi kondisinya memang pegunungan, kemudian mereka sangat menggantungkan hidup pada tanaman-tanaman yang endemik, misalkan kayak umbi-umbian, kemudian juga di satu sisi konsumsi masyarakat, peralihan dari konsumsi makanan endemik, tanaman-tanaman endemik menjadi beras, itu juga berpengaruh. Kemudian juga di satu sisi juga transisi masyarakat daerah menuju masyarakat modern juga berpengaruh. Kemudian distribusi makanan itu salah satu yang penting. Ketika BBM naik, ya ini salah satu yang tadi saya belum paparkan. Ketika BBM naik maka akan ada pertambahan ongkos distribusi BBM. Makanya banyak yang bilang kalau semen di Papua ini harganya bisa lebih mahal daripada misalkan di Sumatera Selatan bahkan di Jawa. Bensin di Papua bisa lebih mahal daripada di Jawa karena ongkos distribusi mempengaruhi harga komoditi di setiap daerah dan tentunya juga berpengaruh terhadap angka kemiskinan.
Ya, itu tadi informasi saya beri katakan terkait dengan kemiskinan di Indonesia. Kemiskinan di daerah istimewa Yogyakarta mencapai 11,49%, menduduki peringkat ke-12 provinsi dengan kemiskinan tertinggi di Indonesia.